Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Rafita dengan NIM C1C021024. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima dari mata kuliah Akuntansi Syariah dosen pengampu Pak Wirmi dengan tema yaitu konsep memelihara harta kekayaan, memperoleh dan menggunakan harta kekayaan dalam syariat, akad atau kontrak atau transaksi. Transaksi yang dilarang, riba, dan jenis riba. Prinsip sistem keuangan syariah, jenis instrumen keuangan syariah. Konsep memelihara kekayaan, memelihara harta kekayaan. Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan. Akad transaksi serta transaksi diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dengan dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan atau untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Quran Surah Al-Hadid ayat 2. Sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Perolehan dan menggunakan harta dalam syariah. Perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah, muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaidah fikih ini berlandaskan pada firman Allah dan hadis Quran berikut ini. Dialah atau Allah yang menjanjikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya atau sebagai rahmat. Darinya sungguh dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Penggunaan harta dalam syariat. Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral sebagai firman Allah berikut ini. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Akad, kontrak, atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab al atau jamaknya al-uqud. Berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariat yang menimbulkan akibat hukumnya terhadap objek. Gufron Mas'adi 2002. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri, dalam Nadhariyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi dan kewajiban yang mengikat pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung. Dalam kesepakatan tersebut, akad yang sudah terjadi atau disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Riba dan jenis riba. Yang pertama adalah riba. Riba berasal dari kata Arab yang berasal dari tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau anu, dan membesar atau al-ulu. Imam
Sarakzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pendanaan atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penimbangan atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbangan yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangan berupa ikhtiar atau usaha, risiko, dan biaya. Antonio 1999. Jenis riba. Riba dain adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di satu pihak harus membayar besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pinjaman dan dengan nama pun bunga atau invest atau bagi hasil dihitung dengan cara apapun. Besar atau kecil semuanya itu tergolong dari riba sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini uh, dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik di pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit. Contohnya menukar perhiasan perak sebesar 40 gram dengan uang perak atau dirham senilai 3 gram. Prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta yang dimiliki oleh agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk atau jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syar'i dan tabi'i. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.